Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka dengan NIM 220404501009 dari kelas C, Prodi Bimbingan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas UTS saya di mana mata kuliah psikologi konseling. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, perilaku verbal, dan perilaku nonverbal, beserta dengan beberapa contohnya. Baik, materi pertama yaitu komunikasi verbal. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal adalah proses penyampaian ataupun penerimaan pesan melalui kata-kata yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dalam komunikasi verbal, bahasa berperan sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan, di mana bahasa tersebut mudah dimengerti ataupun dipahami baik oleh pengirim maupun penerima pesan agar komunikasi dapat berjalan secara efektif. Komunikasi verbal bisa melingkupi percakapan sehari-hari antara individu dengan individu lain, diskusi, presentasi, dan lain-lainnya. Dan di mana komunikasi verbal ini tersendiri memungkinkan individu untuk mengungkapkan ide-ide, pemikiran, perasaan, informasi kepada lawan bicara saat berkomunikasi secara verbal. Hal ini karena bahasa dapat menerjemahkan pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan cara berbicara dalam berkomunikasi verbal. Dan komunikasi verbal ini juga adanya timbal balik atau dalam kedua belah pihak, baik pengirim maupun penerima pesan, untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi secara verbal. Jadi termasuk di mana komunikasi verbal ini akan efektif dan efisien di mana dalam pengirim dapat mengirim dengan lawan bicara dengan bahasa yang mudah dipahami, dan juga keterampilan mendengar yang baik untuk memahami dan menanggapi pesan tersebut agar mudah dipahami dan disampaikan dengan tepat dalam berkomunikasi secara. Materi selanjutnya yaitu 2 bentuk komunikasi verbal yang umum, di mana ada 2 bentuk komunikasi verbal, yaitu lisan dan tertulis. Di mana lisan adalah komunikasi verbal yang melibatkan menggunakan kata-kata secara langsung melalui ucapan ataupun pembicaraan. Ini bisa terjadi dalam bentuk percakapan satu dengan yang lainnya ataupun individu satu dengan individu lainnya, di mana seperti diskusi kelompok, pidato publik, ceramah, presentasi, ataupun panggilan telepon. Sedangkan komunikasi verbal yang kedua yaitu tertulis, di mana komunikasi tertulis melibatkan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan seperti surat, email, pesan teks, laporan, artikel, ataupun catatan lainnya. Komunikasi tertulis sering digunakan untuk menyampaikan pesan, untuk memerlukan rincian ataupun referensi yang jelas, dan juga memungkinkan pengirim untuk menyusun pesan dengan hati-hati sebelum disampaikan. Jadi itu adalah 2 bentuk komunikasi verbal yang umum yang biasa kita lakukan secara berkomunikasi dengan orang lain, seperti lisan dan juga tertulis. Baik, materi kedua yaitu komunikasi nonverbal. Jadi
kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui gestur, ekspresi wajah, dan cara berbicara. Ini mencakup berbagai cara berkomunikasi pesan tanpa kata-kata, seperti melakukan gerak tubuh, ekspresi wajah, mengatur jarak, penampilan tubuh, dan nuansa suara. Kemudian, komunikasi nonverbal ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan lebih sering dari komunikasi verbal, dan berperan penting dalam memperkuat pesan yang disampaikan serta membantu memahami reaksi penerima pesan tersebut. Komunikasi nonverbal itu sendiri seringkali sebagai menjadi bagian penting dari komunikasi secara keseluruhan, karena dapat kita pahami bahwa menambahkan dimensi tambahan ke pesan yang disampaikan secara verbal. Sebagai contoh seperti ekspresi wajah menunjukkan kegembiraan ataupun kekecewaan, gerakan tubuh yang menunjukkan ketertarikan ataupun penolakan, dan di mana tanpa adanya suara untuk menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan atau memberikan informasi penting dalam penerima pesan tanpa mengeluarkan kata-kata, tapi melalui gestur tubuh kita dalam berkomunikasi secara nonverbal. Adapun materi selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Jadi secara umum komunikasi nonverbal yang sering ditemui terbagi dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ketika seseorang menunjukkan komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah dapat menyampaikan pesan secara nonverbal seperti tersenyum ketika bahagia dan marah saat mengerutkan kening. Dan juga adapun yang kedua yaitu gestur. Pesan nonverbal juga biasa disampaikan melalui gestur seperti menganjurkan jempol, bertepuk tangan, dan sebagainya, ataupun menyapa. Dan juga sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu komunikasi nonverbal, seperti dalam berkomunikasi seperti bertemu dengan kerabat, biasa kita bersalaman ataupun berpelukan. Dan yang terakhir yaitu penampilan. Penampilan menjadi komunikasi nonverbal dalam situasi tertentu seperti penampilan formal dalam acara yang mungkin akan dilakukan. Komunikasi seperti komunikasi verbal, komunikasi nonverbal menjadi sangat penting dalam membangun komunikasi yang sangat efektif. Secara garis besar, pendapat dalam komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan isi pesan tertentu secara jelas, sedangkan komunikasi nonverbal digunakan untuk menyampaikan emosi, sikap, dan nilai pemberi pesan. Perilaku verbal merujuk pada segala jenis tindakan dan aktivitas yang melibatkan penggunaan kata-kata ataupun bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini mencakup segala macam interaksi verbal, baik itu merupakan percakapan, presentasi, pidato, pembacaan, dan sebagainya dalam konteks komunikasi. Perilaku verbal adalah cara seseorang menggunakan kata-kata atau pembahasan untuk menyampaikan pesan, gagasan, ataupun informasi kepada orang lain. Pentingnya perilaku verbal adalah dalam komunikasi adalah bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyampaikan ide, menyentuh perasaan, mempengaruhi pemikiran, membangun hubungan antar individu. Oleh karena itu, kemampuan untuk menggunakan kata-kata dengan tepat dan efektif merupakan keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks profesional, pribadi, dan sosial dalam lingkungan keseharian. Perilaku verbal, di mana pemahaman tentang perilaku verbal ini adalah kunci dalam memahami berbagai kata-kata yang dipilih ataupun diatur dan digunakan dalam berkomunikasi dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pemilihan kosakata yang sesuai, kejelasan yang dalam menyampaikan pesan, penggunaan intonasi yang tepat, pemahaman yang konteks, serta tingkat empati dan sensitif terhadap audiens. Seseorang dapat meningkatkan efektivitas dalam komunikasi verbal mereka melalui perilaku verbal yang mereka lakukan saat berkomunikasi.
materi selanjutnya yaitu perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini merujuk pada segala jenis tindakan dan aktivitas yang tidak melibatkan menggunakan kata-kata ataupun bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ini mencakup berbagai sarana seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur dan intonasi suara, kontak mata, jarak fisik antara individu, dan elemen komunikasi lainnya yang tidak menggunakan kata-kata secara langsung. Jadi perilaku nonverbal ini seringkali memiliki dampak yang kuat dalam berkomunikasi karena dapat memberikan informasi tambahan atau bahkan menggantikan kata-kata dalam menyampaikan pesan, emosi, ataupun niat seseorang. Misalnya, ekspresi wajah yang menunjukkan kegembiraan, gerakan tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan, atau bahkan keheningan yang tercipta dalam situasi tertentu. Semua ini dapat memberikan informasi penting bagi kepada penerima pesan. Pentingnya perilaku nonverbal dalam berkomunikasi adalah bahwa ini akan memberikan dimensi tambahan dalam pemahaman pesan yang disampaikan yang memungkinkan komunikasi lebih baik antara individu dan seringkali dapat membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan memahami dengan baik keadaan emosional dan psikologi orang lain ataupun orang yang ditemani untuk berkomunikasi saat itu juga. Adapun perilaku nonverbal, di mana yang harus juga kita ketahui tentang perilaku nonverbal ini, pemahaman yang baik tentang perilaku nonverbal yang digunakan oleh individu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, seperti seseorang untuk membaca dan menginspirasi melalui isyarat-isyarat dengan tepat kepada orang yang mereka temui, seperti isyarat memahami konteks komunikasi secara lebih mendalam dan merespon dengan lebih sensitif terhadap reaksi orang lain. Perilaku nonverbal ini seringkali memberikan informasi tambahan yang penting dalam komunikasi interpersonal, membantu untuk menyempurnakan pemahaman komunikasi dan hubungan antar individu.